Jadi sebenarnya kalau di sound system kuncinya cuma dua aja kok Pak. Yang pertama, bagaimana caranya speaker itu match dengan boxnya. Saya tanya dulu, kalau mau bikin sound system, tentukan boxnya dulu atau tentukan speakernya dulu? Ayo Mas, tuku speaker C, opo gawe boxnya di C? Speakernya? Beneran? Speakernya dulu? Iya. Nah, sekarang di dalam speaker itu ada dua jenis. Bisa ambilin contoh nggak? Mas Ari mana? Nah, mobilnya bawa ke sini dah. Kita kasih contoh biar teman-teman juga jelas. Supaya jangan sampai nanti tujuannya gini Pak, bukan saya ngajarin nggak. Manakala nanti Bapak mau mengupgrade sound systemnya memakai produk Wisdom, jangan sampai nanti salah milih dan salah aplikasinya. Maksudnya begitu, bukan ngajarin enggak. Jadi dalam speaker sendiri itu ada dua jenis yang sangat berbeda di dalam pemilihan sebuah speaker. Contoh di 18 inci itu ada yang namanya speaker yang dominannya sub rendah, ada yang suaranya dominannya low section. Paham ya sama ini ya? Bahasa kasarnya ini enek sing jeduk, enek sing blur. Nah, cara bedainnya gimana gitu? Yang jeduk dengan yang blur. Soalnya di box juga ada dua macam, box yang jeduk dengan box yang blur. Bener seperti itu? Contoh box yang blur apa, coba kasih contoh saya. Sing murine blur. Super Scoop. Ada lagi? Super Scoop, Mini Scoop, Martin, DNB, B2, CLA, Blur. Ya, kalau yang jeduk Turbo, bener? F1. Terus apa lagi? RCF yang mana nih? RCF banyak Pak. ESW, ya. Jadi ada dua macam, ada yang jeduk, ada yang blur. Maksudnya gini, jangan sampai Bapak bikin box yang sub rendah diisi dengan speaker yang jeduk. Begitu juga Bapak bikin box yang jeduk diisi dengan yang sub rendah. Nah, gimana cara bedainnya antara speaker yang jeduk dan yang sub rendah? Kita ambilin contohnya dulu sebentar. Nah, anggaplah ini sama-sama 18 in. Saya nanya, yang sub rendah mana, yang low mana, yang lebih jeduk yang mana gitu. Secara ciri fisik saja sebelum speakernya dibunyikan seperti itu. Yang 12 ini sub rendah. Yang 12 ini anggaplah itu 18 ya. Itu yang rendah, itu yang jeduk. Bapak taunya dari mana? Biasaan katanya itu dari Cengkok-cengkoknya. Ya tapi benar jawabannya. Kalau pilih speaker, jangan lihat macam-macamnya, jangan lihat magnetnya, jangan lihat daunnya, jangan lihat rangkanya. Yang dilihat itu adalah pinggiran atau ring daripada speakernya. Paham sampai di sini? Jadi kalau Bapak mau bikin sub yang rendah, contoh mau dimasukin Super Scoop, pilihnya jangan yang ringnya T3. Misalnya di RCF nih, P300 sama P400, Bapak pilih mana? Harusnya milih P300 yang masuk ke Super Scoop. Lah kalau ke turbo, milihnya yang mana? P400, betul. Jadi jangan salah, jangan kebalik. Kadang-kadang kita asal aja, pokoknya speaker tak lebok nebok kuis, pokoknya sangger muni yo. Tapi gue lihat daerah ketemu di seperti kok gak rendah, mungkin kok jeduk. Lah ngopo? Lah pemilihan speakernya sudah kurang tepat. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Nah sekarang kalau saya tanya, ini misalnya sama-sama 1000 watt begitu, sama-sama wattnya 1000 watt. 1000 watt AIS, powernya yang dibutuhin minimal berapa? Karena kunci yang kedua adalah tadi yang pertama, speaker harus match dengan boxnya. Kunci yang kedua, power harus mampu kasih makan si
speakernya. Bener, kita ini orang seni, dicoloknya yo muni, bener kan? Tapi harus ada, pasti masih ada basicnya, itu matematikanya ada, pasti masih ada. Lah sekarang saya tanya, kalau itu sama-sama 1000 watt, misalnya anggaplah itu 1000 watt, AES-nya, wattnya berapa minimal powernya yang dibutuhkan? Minimal loh. Dalam impedansi 4 ohm. Kan bapak main mesti nggak mungkin satu tok dicoloknya siji, kan mesti luruh coloknya satu channel power, bener kan? Di paralel 4 ohm dicoloknya satu channel power. Lah butuhnya berapa satu channel powernya? Minimal 1800. Ada lagi? 2,5. Ada lagi? Hah? 2,5. Cara ngitungnya gimana? Bisa nyebutnya harus ada cara ngitungnya tuh. Ayo, rumusnya bagaimana? Beban speaker dari 8 ohm menjadi 4 ohm 2 kali lipat beban speaker. Oke. Caranya begini, saya kasih tahu. Di dalam speaker pasti kan ada tulisannya. Yang pertama yang selalu ada pasti AES atau ditulis power atau ditulis power handling. Betul? 3 macam itu pasti ditulis. Nggak mungkin nggak ada gitu dalam sebuah speaker. Nek anyar, nek second jumbo. Bener ngoten. Nah, nek anyar mesti ono, nek second bu biasanya dikletek. Nah, itu sing mumet. Nah, satu lagi yang ditulis pasti ada namanya peak pro. Ada yang nulis peak program, ada yang nulis continuous program, ada yang nulis cuman peak saja. Nah, kalau AES-nya 1000, peaknya pasti berapa nih? 2000 betul. Kalau AES-nya 1000, peaknya pasti 2000. Nah, sekarang saya tanya dulu, AES itu apa? Peak program itu apa? Makanan apa? Panganan opo toh Pak Jane gue? AES Kan lihatnya setiap hari, Bapak lihat speaker setiap hari nih. beban Ayo. nominal atau normal, sementara peak AES beban normal. Kalau peak program beban puncak. Ya, lebih tepatnya begini Pak. Kalau AES itu adalah watt minimal power yang dibutuhkan speaker untuk berbunyi saja. Berbunyi saja apa maksudnya? Muni deng ngono tok. Nah, itu butuhnya AES. Nek dang itu tujuannya bukan berbunyi saja. Berbunyi dinamis. Kalau berbunyi saja tuh deng menodok. Butuhnya 1000 watt. Nah, kalau peak program adalah watt maksimal power yang bisa dihandle oleh speaker. Jadi ini tak KI 2200 piye? Sak speakernya. Speakernya motor. Speakernya ampere. Hati-hati. Ya. Jadi kalau beli speaker, lihat dulu. Ada orang bilang, Pak, saya punya speaker 2000 watt. Butuhnya power berapa? Lah saya tanya dulu, 2000 watt itu apanya? AES-nya atau Pro? Jangan salah nyebut gitu. Tapi pada dasarnya AES itu maksimalnya tidak mungkin sampai 2000. Sebetulnya tidak mungkin sampai 2000. Nah, saya kira AES 2000 watt powernya mana? Ya lo piro. Kan gitu. Bener nggak? Yang umumnya tuh speaker dari 800, 18 ya, 800, 1000, 1200, 1500, 1600 volt. Nggak mungkin sampai 2000. Alasannya, nah sekarang gini cara ngitungnya. Gimana cara ngitung kebutuhan powernya terhadap speaker yang 1000 watt tadi? Kalau tadi Bapak dengar ada AES, ada peak program, ada satu lagi yang tidak pernah ditulis di speakernya, namanya RM. Nah, ini yang sebenarnya adalah merupakan minimal kebutuhan power yang dibutuhkan oleh speaker. Lah RMS itu rumusnya gimana? Kalau peak tadi AES kali 2, kalau RMS berapa? Rumusnya? nggak tahu. Nah, ini sih banyak nggak tahu. Ya saya kasih tahu. RMS itu sama dengan AES plus 30%. Itu angka pasti. Jadi kalau speakernya 1000, AES-nya pasti 1003. Ya tinggal kalian loro, 1300 kali 2 karena di paralel. Tadi hampir benar 2500, tapi kurang. Minimal 2600.
Jadi kalau bapak punya speaker 1000 watt, minimal powernya di 4 ohmnya 2600, itu baru aman. Makin besar makin besar makin bagus, tapi tidak lebih dari 4000 watt. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Apa bingung? Kalau dipaksakan dasarnya peak powernya Gimana? buat powernya beban power itu maksimal keluarnya cuma 2000, sementara pakai yang harusnya 2600. Ya, resikonya speakernya cepat terbakar. Kenapa? Powernya tekor, akhirnya arus yang tadinya AC jadi DC. Lah tandanya gimana? Satu, pasti powernya klip duluan, bener? Yang kedua, gerakan daunnya sangat liar. Yang ketiga, suaranya ambiar, itu pasti gitu ya. Jadi ada hitungannya. Nah, kalau sekarang ditanya tadi, kalau speaker dianggap AS nya 2000 watt, kebutuhan RMS nya berapa sudah? Nah, 2000 plus 30% berarti 2600 kali 2 5002. Power mana yang sanggup ngeluarin 5200 di 4 ohm dan harganya berapa? Nggak masuk akal gitu. Maksud nggak Pak? Jadi hati-hati dengan barang Cina. Barang Cina itu semuanya nggak ada yang jujur, termasuk wisdom. Ora terus aku promo nangannya terus sing jujur wisdom tok ngono, enggak ngono Pak. Termasuk wisdom. Jadi caranya baca gimana? Kalau Bapak baca spek power nih kurangi 20%. Misalnya saya bilang PD-nya berapa Pak? 2500 watt di 8 ohm. Itu nggak mungkin 2500 watt. Kurangi 20%, jatuhnya sekitar 2200 di 8 ohm. Kalau speaker kurangi 10%, nah itu angka murninya. Supaya ngitungnya nggak salah nantinya. Ya. Jadi jangan sombong kalau punya speaker gede. Betul nggak? Speaker wattnya gede butuh power yang wattnya harus benar-benar besar. Coba regone yo gede. Udah gitu power makin gede butuh setrum luwih gede. Kenapa speaker saya 4 inci bisa bunyi begitu? Ya karena match. Speakernya cuma 800 watt, kebutuhan RMS nya berapa? 1150 kali 2 2300. Lah buat power saya berapa? 3750. Ya enteng-entengan digebor habis-habisan, speakernya nggak bakalan kenapa-napa, soalnya dia gerakannya tidak liar. Dia soalnya tenaganya turah-turah. Paham sampai di sini? Itu tekniknya. Makanya jangan sombong kalau punya speaker wattnya besar. Hati-hati. Konsekuensinya powernya harus makin besar, setrumnya juga harus makin besar, duitnya juga makin besar. Nah, yang jadi masalah di power yang makin besar, tingkat kerusakannya juga makin tinggi. Betul nggak? Sewane podo wah. Nah itu pinter. Ya. Sebenarnya di produk itu Pak, tantangannya di produk itu di Indonesia itu cuma satu, masalah setrum sebetulnya. Benar nggak begitu? Masalah listrik kalau di Jawa, alhamdulillah teman-teman udah pada sadar gitu. Dia main 4 power, 5 power sediain genset 30.000. Lah kalau di Sumatera sana, di Bengkulu sana, main 2 power, 1 TD, 1 4 channel, siang malam, pakainya genset bensin 9.000 watt. Jobnya kalah sampean. Kalau dia jobnya 1 bulan 20 tanggalnya bundar. Pakai genset kalau powernya tidak berkualitas 3 bulan pasti hancur. Nah itu kalau wisdom itu carinya di situ, bukan soal kencengnya, bukan soal besarnya, tapi ketahanan terhadap listrik yang paling utama. Jadi kalau kami membuat sebuah power class TD, itu pengujiannya 6 bulan Pak. Saya bawa dulu ke Magelang, ke Medan, kemana. Nah itu dalam 6 bulan itu saya pelajari
yang rusak apanya, ada kerusakan atau tidak. Kalau tidak ada, lulus baru kami produksi. Jadi nggak asal, yang murah segini aja yang 900.000 ini 6 bulan risetnya, bukan terus datang dari pabrik sampel, oh api produksi, nggak bisa gitu. Kalau di Wisdom itu QC-nya ketat sekali. Kenapa? Karena kami, ini alasan satu kenapa saya datang ke Magelang. Ini yang paling penting di Wisdom. Jadi setiap pembelian produk elektronis Wisdom yang ada elektronikanya, paham ya Pak? Power, mixer, manajemen, mic, pokoknya sih ngono elektronikane. Kami memberikan garansi selama 2 tahun. Ini yang banyak teman-teman belum menikmati di Magelang. Rinciannya, tahun pertama gratis garansi servis dan spare part. Tahun kedua gratis garansi servis, spare partnya bayar. Kalau gede, kalau kecil enggak. Misalnya mung TR tok siji ya ora. Tapi nek misalnya trafo sak glondong ya bayar. Itu tahun kedua. Nah yang berarti lepas garansi tahun ketiga bagaimana? Tahun ketiga Cul Melayu murah tuku anyar. Nah, tahun ketiga tetap dibantu, hanya saja servis dan spare partnya bayar kalau besar gitu ya. Jadi jangan khawatir, misalnya Bapak punya power karena nyetel JCT salah gitu, JCT setel 300 volt, trafonya meledos, bisa nggak beli trafonya aja kalau di tempat yang lain, di merek lain? Boleh nggak? Nggak boleh. Di Wisdom boleh. Saya punya bukti bahwa saya udah pernah kirim trafo ke Sumatera. Beli trafonya saja boleh, beli kit powernya saja juga boleh. Kalau nggak mau nyervis di service center, karena kami punya service center gitu. Jadi targetnya kalau Bapak kirim barang ke service center, setelah sampai di Jakarta 14 hari harus sudah selesai. Kecuali kita semuanya itu kecuali barang barunya tidak ada, paham maksudnya? Nah stoknya nggak ada, spare partnya nggak ada masalah. Yang penting ada barang barunya tak bandrekin dhisik buat yang servis. Tapi nek yang jadi masalah lagi spare partnya ra ono, barang anyare nggak ono juga, terpaksa menunggu barang baru. Itu aja produk itu. Dan di semua tempat Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur udah menikmati itu, sangat menikmati itu. Jadi nggak ada kekhawatiran. Ini contoh, Bapak punya mic wireless nih, tahun pertama bagus, dua-duanya bagus, kan di sini loro gitu. Nah barang gue masuk ke daerah iblis, wongnya mabuk kabeh, buanting siji, dos, rusak kan? Boleh nggak beli batangnya aja? Kalau di merek lain boleh nggak beli batangnya aja? Nggak boleh. Kalau di Wisdom boleh. Nah itu kelebihan-kelebihan yang kita mau sampaikan ke teman-teman. Jadi jaminannya Pak, satu, harganya terjangkau, kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, jaminannya pasti. Itu aja dari kami. Ada pertanyaan? Kalau nggak tak lanjut deh bicara speaker, masih tuh ngomong speaker gitu.